Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Ayu Margianisi Arumsari dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kelayakan buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS kurikulum 2013 dengan teori BNSP. Nah, pertama kita akan mengetahui dulu identitas buku yang akan dianalisis. Nah, judul buku ini adalah Bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, penulisnya adalah Endang Kossasih. Penerbitnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini terbit pada tahun 2017 dengan cetakan pertama yaitu pada tahun 2014. Buku ini memiliki 282 halaman. Pembahasan yang kedua adalah pengertian buku teks. Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional yang diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran. Oke, dalam teori BNSP ini yang akan kita pakai hanya dua teori saja. Yang pertama, ada teori kelayakan bahasa. Dan yang kedua ada teori kelayakan penyajian. Oke. Pertama kita akan membahas mengenai kelayakan bahasa terlebih dahulu. Nah, kelayakan bahasa ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah lugas. Nah, buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 ini telah memenuhi aspek kebahasaan ini. Bisa dilihat pada bab 5 halaman 129 seperti pada gambar di samping. Yang kedua ada komunikatif. Buku ini telah memenuhi syarat kebahasaan tersebut di atas. Nah, pada halaman 133 subbab meringkas teks eksplanasi, pemilihan kata yang dipilih sangatlah komunikatif dengan menggunakan kata ganti kamu dan kita. Pemilihan kata ganti ini dapat memberi kesan seolah-olah siswa benar-benar berkomunikasi dengan buku teks, tidak hanya sekedar membaca teori saja. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya ada dialogis dan interaktif. Nah, buku ini telah menggunakan bahasa yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mampu merangsang siswa untuk mempertanyakan sesuatu lebih jauh dan mencari jawabannya dari berbagai sumber. Selanjutnya, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Buku ini telah dinilai memenuhi syarat kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa kelas 8 pada umumnya. Selanjutnya, kesesuaian bahasa, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Menurut hasil penelitian, buku ini telah menyajikan materi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta sesuai dengan PUEB dan KBBI. Sebagai contoh, peneliti telah mengambil salah satu contoh teks yang dapat membuktikan bahwa buku ini telah memenuhi syarat tersebut di atas. Selanjutnya, penggunaan istilah, simbol, dan ikon. Penggunaan istilah, simbol, dan ikon dalam buku ini telah dilakukan secara konsisten dan tepat sasaran. Sayangnya, ikon-ikon dan simbol-simbol yang digunakan dinilai kurang menarik, sehingga kurang dapat meningkatkan daya tarik peserta didik untuk membaca buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS kurikulum 2013 ini. Nah, aspek kelayakan bahasa sudah kita bahas, lalu kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu aspek kelayakan penyajian. Nah, aspek kelayakan penyajian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik penyajian.
Dalam teknik penyajian ada beberapa aspek yang dibahas lagi, yaitu konsistensi sistematika sajian dalam bab. Berdasarkan hasil penelitian, konsistensi sajian tiap bab dalam buku ini sudah sangat baik. Buku Bahasa Indonesia ini telah memiliki sistem penyajian yang cukup konsisten. Setiap bab diawali dengan bacaan dan gambar untuk menarik perhatian siswa yang sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam bab tersebut. Selain itu, siswa juga diberitahu apa saja materi-materi yang akan dibahas di dalam bab tersebut. Setelah itu, siswa akan diberi materi yang diikuti dengan soal latihan. Setiap habis satu subbab, siswa akan bertemu dengan soal latihan hingga subbab habis. Di akhir bab, ada soal latihan yang mencakup keseluruhan materi yang diajarkan dalam bab itu. Sayangnya, informasi mengenai materi yang akan dipelajari dalam satu bab tidak selalu muncul di setiap awal bab. Pada bab 5, informasi tersebut ada, tetapi di bab 6, informasi tersebut tidak ada. Selanjutnya ada keruntutan konsep. Keruntutan konsep dalam buku ini dinilai cukup baik. Materi-materi yang diajarkan diurutkan secara runtut dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang lebih rumit lagi. Sebagai pembuktian, di samping ada gambar penyajian daftar isi bab 6 buku Bahasa Indonesia ini. Oke, yang kedua, kita memasuki pembahasan mengenai pendukung penyajian. Nah, pendukung penyajian ini memiliki beberapa aspek lagi. Yang pertama, pembangkit motivasi dalam belajar. Setiap memasuki subbab baru, siswa selalu diberi informasi mengenai kemampuan-kemampuan yang akan dikuasai oleh siswa tersebut setelah mempelajari materi dalam subbab itu hingga tuntas. Yang kedua, contoh-contoh soal dalam tiap bab. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 ini tidak memberikan contoh-contoh soal di seluruh bab. Latihan-latihan soal yang diberikan tidak dilengkapi dengan contoh soal yang dapat membantu siswa lebih memahami maksud soal tersebut. Di samping adalah tugas individu bab 5. Selanjutnya, kata-kata kunci baru pada setiap awal bab. Sayang sekali, buku ini juga tidak dilengkapi dengan kata-kata kunci baru yang diletakkan di setiap awal bab. Oleh karena itu, siswa kurang mendapat informasi mengenai kata kunci apa saja yang akan ia pelajari pada bab tersebut. Selanjutnya ada contoh-contoh soal dalam tiap bab. Nah, buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini tidak dilengkapi dengan soal-soal latihan berupa pertanyaan esai atau pilihan ganda pada setiap akhir bab. Buku ini hanya memberikan latihan-latihan berupa kegiatan yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan siswa mengenai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, ada pengantar. Nah, sangat disayangkan, buku ini tidak dilengkapi dengan pengantar yang berisi tujuan penulisan, sistematika buku, cara pengajaran, maupun materi apa saja yang harus diberikan ke peserta didik untuk satuan masa pengajaran atau satu semester tertentu. Selanjutnya ada glosarium. Nah, di bagian akhir, buku teks ini telah dilengkapi dengan glosarium yang cukup memadai dan lengkap. Selanjutnya daftar indeks. Seperti yang sudah dapat kita lihat, buku ini juga memiliki indeks atau subjek. Nah, indeks ini diletakkan di bawah glosarium. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka dalam buku ini diletakkan di bawah indeks. Lalu ada lampiran. Sayangnya, baik di awal maupun di akhir buku, tidak ada lampiran apapun yang dilampirkan dalam buku ini. Yang terakhir ada penyajian pembelajaran. Nah, setiap bab dalam buku ini memuat kegiatan-kegiatan interaktif yang harus dilakukan oleh siswa, seperti mementaskan drama, membaca puisi, mengulas bacaan, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah membahas hasil analisis buku teks tersebut. Sekarang, kita akan membahas mengenai simpulan dan saran. Nah, kesimpulannya adalah setelah melakukan penelitian mengenai buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS kurikulum 2013 terbitan Kemendikbud, berdasarkan aspek-aspek teori BNSP yang digunakan, peneliti menyimpulkan bahwa buku ini cukup layak digunakan sebagai buku teks untuk siswa yang belajar secara daring di masa pandemi ini.
Nah, untuk kekurangan, buku ini sudah cukup baik, namun masih banyak kekurangan yang seharusnya dapat dihindari. Di antaranya, yang pertama ada gambar-gambar dan ikon-ikon yang digunakan kurang menarik, sehingga kurang meningkatkan ketertarikan siswa terhadap buku teks. Yang kedua, tidak ada contoh soal yang dapat membantu siswa lebih memahami maksud soal. Yang ketiga, tidak ada kata kunci di setiap awal bab yang dapat membantu siswa mengetahui kata-kata baru apa yang akan ia pelajari dalam bab tersebut. Yang keempat, tidak dilengkapi pengantar berisi tujuan penulisan, sistematika buku, cara pengajaran, maupun materi apa saja yang harus diberikan ke peserta didik untuk satuan masa pengajaran atau satu semester tertentu. Yang kelima, tidak ada lampiran. Nah, saran, peneliti memberikan saran bagi siswa, bagi orang tua, bagi guru, dan bagi penulis. Bagi siswa, buku ini dapat digunakan sebagai buku teks pelajaran bahasa Indonesia yang cukup baik untuk menunjang pembelajaran daring yang dilakukan selama pandemi. Yang kedua, bagi guru. Bagi guru, buku ini sangat berguna sebagai acuan pembelajaran yang cukup baik untuk mengajar siswa secara daring. Yang ketiga, bagi orang tua. Buku ini dapat membantu orang tua membimbing anak-anaknya dalam menghadapi pembelajaran daring. Terakhir, bagi penulis. Nah, karena masih banyak kelemahan yang ditemukan di buku ini, diharapkan penulis dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk memperbaiki kualitas buku yang akan diterbitkan kemudian hari. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.